Sholat diwajibkan bagi umat Islam dalam sehari semalam sebanyak 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan Allah telah menentukan waktu-waktu baginya. Betapa pentingnya sholat, sehingga menempati urutan yang kedua setelah syahadat. Sholat merupakan ibadah yang mengandung ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Sholat adalah tiang agama sebagaimana hadis Nabi SAW yang berbunyi, An Umar qala Ja'a rajulun faqala ya Rasulullah ayyu syai'in ahabbu indallahi fil Islam. Qala as-salatu liwaqtiha wa man taraka as-salata fala dina lahu was-salatu imaduddin. Dari sahabat Umar, beliau berkata, seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya, sesuatu apakah yang lebih dicintai Allah di dalam Islam? Maka Rasulullah SAW menjawab, yaitu melaksanakan sholat pada waktunya. Barang siapa meninggalkan sholat, maka sama dengan tidak beragama. Sholat adalah tiang agama. Welcome to Oktagonta Squad. Hey 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 para jutawan. Slowly kisses passing by the river. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para jutawan, bertemu lagi dengan aku Rizky Ulia Dewi, peserta KKN IKDR IAIN Kudus, kelompok 80, program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, setiap hari kita akan mengalami perputaran antara siang dan malam. Dan seringkali kita hanya menjalani aktivitas kita tanpa ingin tahu bagaimana proses terjadinya. Nah, apa dari teman-teman tahu bagaimana terjadinya siang dan malam? Dan apa yang menyebabkan peristiwa tersebut terjadi? Iya, rotasi bumi. Perputaran bumi pada porosnya yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Bumi kita adalah salah satu planet yang mengitari matahari. Dan ia juga mengitari dirinya sendiri. Bumi membutuhkan waktu 24 jam untuk menyelesaikan perputaran pada porosnya. Nah, ketika bumi berputar pada porosnya, separuh bagian dari bumi mengalami siang dan sebagian lagi mengalami malam. Bagian bumi yang mengalami siang disebabkan sebagian bumi tersebut terkena cahaya matahari. Dan sedangkan bagian bumi yang mengalami malam tidak terkena cahaya matahari. Salah satu contoh kegiatan yang dilakukan pada siang hari adalah ibadah sholat yang tertuang dalam penggalan ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. tahu gak para jutawan? Ternyata di balik 5 waktu sholat ada rahasia yang luar biasa. Nah, penasaran? Tonton terus kelanjutan videonya sampai akhir ya. Sholat subuh adalah mulai terbit fajar shidik sampai terbitnya matahari. Sholat subuh merupakan waktu yang tepat bagi kita untuk melatih pernafasan serta
berguna untuk membersihkan paru-paru. Karena udara di pagi hari masih bersih, sehingga oksigen yang kita hirup juga masih bersih dari polusi udara. Selain itu, ketika bangun tidur, tubuh memerlukan penyesuaian fisik yang bertujuan untuk mencairkan endapan lemak pada dinding pembuluh darah, dan sholat subuh sebagai penenang tubuh dan merupakan awalan yang baik untuk membuka lembaran yang baru. Waktu sholat zuhur adalah dimulai sejak matahari tergelincir ke barat dan berakhir saat bayangan suatu benda sama dengan bayangan benda tersebut. Peristiwa ini juga disebut sebagai hari tanpa bayangan. Waktu sholat zuhur bermanfaat melatih jantung yang panasnya berlebihan karena akibat dari aktivitas kita sehari-hari. Dengan melaksanakan sholat zuhur, maka jantung kita akan menjadi normal dan tubuh juga akan merasakan kesegaran kembali. Waktu sholat asar dimulai ketika bayangan suatu benda sama dengan panjang benda tersebut dan berakhir setelah matahari terbenam. Waktu sholat asar bermanfaat bagi kita untuk mengembalikan kesiapan tubuh saat menghadapi peningkatan jumlah kortisol secara mendadak. Peningkatan kortisol dapat menyebabkan kekagetan terutama pada jantung manusia yang rentan terhadap perubahan fisiologi dan dapat meningkatkan daya kerja kandung kemih sehingga dapat mengeluarkan racun-racun yang terdapat di dalam tubuh dengan lancar. Oleh karena itu, kita seakan-akan mendapatkan energi baru setelah melakukan sholat asar. Waktu sholat maghrib dimulai setelah terbenamnya matahari dan berakhir ketika hilangnya mega merah. Waktu sholat maghrib memiliki manfaat sebagai terapi ginjal. Secara tidak langsung, kita telah membantu meningkatkan fungsi ginjal. Sebab aktivitas kita mulai berkurang dan suhu lingkungan juga mulai menurun. Maka dengan gerakan sholat itulah, secara tidak langsung, tubuh akan menyesuaikan diri dengan udara di sekitar, sehingga energi panas dalam tubuh tetap terjaga dan seimbang. Waktu sholat isya dimulai setelah hilangnya mega merah sampai terbitnya fajar shadiq. Waktu sholat isya berarti juga mulai menurunkan aktivitas anggota tubuh yang telah dilakukan dalam sehari-hari. Di saat itu pula, tubuh memasuki masa istirahat, terutama pada jaringan otot yang telah digunakan untuk bergerak dan berpikir. Nah, dengan demikian, ternyata ada banyak sekali manfaat yang luar biasa diberikan ketika kita melaksanakan sholat, mulai dari gerakan maupun waktu sholat itu. Nah, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.